Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan teman-teman saya dari kelas B Prodi Ekonomi Syariah 2024. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, di mana yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Sholawat berserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam sang penobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah diterangi oleh cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nail Rizika Akila. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah, dengan nomor pokok mahasiswa 24100111047. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip Ekonomi Syariah. Baik, tanpa berlama-lama, di sini kita akan membahas pengertian ekonomi syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga, kesimpulan. Dan yang keempat, ada penutup. Baik, kita lanjut saja kepada pengertian ekonomi syariah. Sebelum kita mengetahui pengertian ekonomi syariah, kita harus mengetahui pengertian ekonomi secara umum. Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos bermakna rumah tangga dan nomos bermakna aturan. Sehingga ekonomi ialah aturan rumah tangga. Lalu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka. Baik, dilanjut kepada pengertian ekonomi syariah oleh Profesor Dr. Monzer Kaf dalam bukunya The Islamic Economic. Kata ekonomi Islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam. Sumbernya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ekonomi dalam Islam adalah bagian ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam artian kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi perlu penguasaan yang begitu mendalam dan baik terhadap ilmu-ilmu yang mengandung syariah dan ilmu pendukungnya. Itu menurut Profesor Dr. Monzer Kaf. Lalu kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dicantumkan oleh Muhammad Umar Chapra, yaitu prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan yang mencakup distribusi kekayaan yang adil di kalangan masyarakat. Sistem ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan distribusi yang lebih merata dan menghindari kesenjangan sosial. Maka dapat kita simpulkan untuk pembahasan kali ini, ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan moral etika dalam kegiatan ekonomi, yang landasan utamanya itu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, yang menetapkan standar keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan, tetapi juga berfokus kepada pemerataan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.